bagi kami akan merasa bahwa itu hal yang baik. Jadi pasien itu yang tadinya bisa cheating sedikit, jadi nggak bisa cheating sama sekali. Juga orang yang awalnya diabetes jadi berkurang. Bisa hilang diabetesnya, betul. Bisa hilang. Bisa hilang, betul. Gitu. Oke, efek sampingnya itu. Tapi jangan khawatir gitu, jangan takut ya. Karena itulah pentingnya ada minum vitamin bariatrik. Kemudian makanannya juga harus yang bergizi, yang sesuai nanti akan kita anjurkan. Gitu. Tapi sebenarnya kita nggak lapar. Kita makan 3-4 sendok, udah kenyang. Memang nggak bisa makan banyak, nggak bisa all you can eat. Itu. Next, setelah bariatrik, pasien bisa langsung kurus. Mitos atau fakta? Fakta dong. Oh iya. Ya, pasiennya memang bisa langsung kurus, tapi Oke, sudah hadir bersama kami Dr. Lucia Nirmalasari, spesialis bedah umum RSIMC Alam Sutra. Dokter, gimana kabarnya? baik. Halo Mbak Ratu, halo Mbak Lulu. Kita datang lagi sama Dr. Lucia. Iya dong, karena banyak sekali yang kita mau omongin. Kayak satu episode doang tuh nggak cukup sama Dr. Lucy, makanya kita akhirnya ngomongin lagi di sini episode kedua khusus. Akhirnya terwujud. Betul, kita datangkan kembali Dr. Lucia ke studio. Gimana dokter tadi perjalanan ke sini? Seperti biasa ya, macet. Oke, seperti biasa ya, gimana pun juga pasti yang namanya perjalanan dari Jakarta ke Jakarta lagi macet. Oke, dokter, kemarin kita sudah sempat ngomongin ya soal operasi bariatrik, pengecilan lambung, operasi pemotongan lambung. Nah, sekarang kita akan ngomongin bagaimana perubahan pola makan dan juga gaya hidup nih yang harus dijalani oleh seorang pasien setelah mereka mengikuti operasi tersebut. Nah, Lulu, ingat ya, kita kan nggak boleh, tapi seenggaknya kita bisa ikutin diet-diet di sini nih. Oke, berarti harus pasang kuping ya. Oke, dokter. Oke, gimana tuh dokter setelah melakukan itu, perubahan pola makan dan gaya hidup seperti apa yang harus dijalani oleh pasien? Oke, jadi memang nih penting banget nih. Jadi kalau pasien namanya habis melakukan tindakan bariatrik, pasti akan ada perubahan pola hidup, termasuk diantaranya the way dia makan gitu. Jadi yang pertama pasti saya bilang harus makannya yang memang makanan hidup sehat ya, utamakan protein gitu. Kemudian nggak boleh ngemil lagi nih. Jadi yang suka masih ngemil-ngemil, nyuri-nyuri ngemil gitu, biasanya kalau mak-mak gitu nggak habis gitu. Sayang, betul. Tidak boleh ada kata sayang kalau ingin hidup sehat. Iya betul. Kemudian nggak boleh lagi gula-gulaan, segala sesuatu yang mengandung gula. Dan udah mulai harus komitmen untuk rutin berolahraga. Semua ini demi hasilnya optimal dan juga tidak terjadi komplikasi ya Lulu ya. Tapi olahraga emang harus dirutinkan setiap hari. Iya gitu betul. Jadi rutin. Misalkan kalau pasiennya dia kerja gitu, ya nggak perlu sampai misalkan nggak bisa setiap hari, oke, nggak apa-apa. Tapi at least minimal banget, seminimalnya adalah 3 kali dalam seminggu gitu. Kalau bisa optimal, bisa tiap hari bagus. Kalau nggak bisa, paling enggak 3 kali seminggu. 4 kali seminggu, ya lebih bagus. Lebih bagus lagi 5 kali seminggu, boleh. Apalagi setiap hari, bagus banget. Kalau tiap hari mah itu udah namanya paling optimal seorang manusia. Tapi olahraganya gimana nih? Padel kah? Atau apakah? Olahraga nggak ada batasan. Jadi misalkan pasiennya biasa untuk jalan gitu, boleh. Biasanya 1 kilometer, boleh. Nanti lama-lama pasien pasti udah mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih 1 kilometer. Nanti hari keempat, 1 kilometer saya nggak keringetan, bisa nih oke. Naikin sedikit-sedikit. Udah mulai di-adjust. Olahraga jalan tuh udah cukup ya? Boleh, yes betul. Kalau misalkan pedal boleh, hiking boleh. Kalau di bayangan kita sih namanya olahraga tuh bukan jalannya loh ya. Enggak, itu kayak bukan olahraga ya. Kalau itu juga. Kayak itu sebenarnya kayak mau commute aja, mau pergi kerja, mau kemana. Tapi ternyata termasuk olahraga ya untuk bisa jalan dengan kilometer tertentu. Betul. Jadi yang penting sini adalah komitmennya gitu. Kalau mau olahraga cuma tadi jalan ya dok, minimal banget berapa menit? 30 menit. 30 menit jalan. Ya. Betul. Tapi nggak terasa sih kalau sebetulnya 30 menit jalan ya tuh. Sebenarnya kita berarti udah olahraga dong. Kita udah olahraga dong. Kan naik turun tangga berapa kali nih kalau di sini? Bener, udah olahraga ya.
Oke, nah mitos dan persepsi masyarakat juga nih dokter. Banyak orang yang menganggap kalau operasi bariatrik itu sebagai jalan pintas untuk menurunkan berat badan. Nah, bagaimana pandangan dokter terhadap anggapan ini? Benar nggak sih? Oke, jadi kalau dibilang jalan pintas, mungkin katanya kurang tepat ya. Karena kalau kita bicara jalan pintas tuh artinya ya shortcut gitu. Padahal sebenarnya pasien itu sudah mencoba untuk pola diet, udah diet mati-matian lah dari diet A, diet B, diet C gitu, atau dengan obat-obatan, atau juga dengan olahraga gitu. Tetapi berat badannya nggak turun-turun nih, malah cenderung naik, bahkan ada yang beberapa. Maka pilihannya memang dilakukan tindakan bariatrik gitu. Nah dok, habis operasi bariatrik ya dok, kira-kira ada nggak sih pantangannya, misal makanannya nggak boleh yang keras-keras kah, atau mungkin yang nggak boleh pedes-pedes, atau mungkin dari gerakannya yang jangan yang angkat berat-berat dulu lah gitu dok, ada nggak pantangannya? Jadi kalau misalkan di awal-awal nih 2 minggu setelah operasi pasti liquid ya. Nah, kita akan saranin pasien untuk makan makanan cair atau minuman ya, berarti kalau cair itu. Tapi nanti sesudahnya pasien akan boleh untuk makan makanan padat. Intinya tidak boleh gula ya. Jadi benar-benar harus sangat-sangat dibatasi sekali. Iya, gula. Kalaupun lagi kepingin yang manis-manis boleh nih, tapi pakai gulanya gula stevia. Gula tambahan. Tapi udah misalkan kayak gula tebu, gula pasir, Bikin gula es teh manis dok. Susah dong, gimana dong? Saya suka banget sama namanya gula. Iya, Kue-kuean nggak boleh gitu. kue-kuean pokoknya no sugar. Oh, itu seumur hidup kah? Mono sugarnya? Kalau kita mau hidup sehat, pasti ada sedikit lah ya yang akan menjadi Yang dipantang. iya, betul. Kadang-kadang kalau misalkan pas acara setahun sekali gitu atau sebulan sekali pas lagi acara apa gitu ya, bolehlah makan cake sedikit-sedikit gitu dong. Dikit nggak apa-apa sedikit gitu. Setahun sekali kayak terlalu sedikit sih. Oh, Kalau sedikitnya gini tuh sedikit Sedikit. terus. Iya. Emang kenapa dok nggak boleh? Apakah nanti beratnya akan nambah lagi? Jadi kalau pada pasien-pasien yang terutama kita lakukan bypass ya, dengan adanya gula, asupan gula yang masuk, dia akan ada namanya dumping syndrome gitu. Jadi dumping syndrome itu gejala-gejala yang muncul seperti dia badannya lemas, keringetan, itu karena asupan dari gula gitu. Jadi memang nggak boleh sama sekali. Jadi pada beberapa pasien, bukan beberapa sih, pada semua pasien yang kita lakukan bypass itu memang udah nggak boleh lagi namanya gula-gulaan. Karena kalau misalkan dengan adanya asupan gula, maka dia akan ngalamin gejala-gejala yang tadi saya bilang. kenapa bisa terjadi? Apa karena lambungnya sudah tidak ada kapasitas untuk bisa mengolah gula tersebut sehingga dia dumping ke badan? Jadi kalau bypass itu kan jalan pintas ya. Jadi harusnya normalnya makanan itu akan mengikuti jalur yang normal. Tapi kalau di bypass tuh dibikin shortcut. Oke, normalnya diolah dulu, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak gitu. Jadi langsung turun ke bawah. Jadi harusnya gula itu sudah selesai diolah di bagian atas. Tapi karena kita bikin shortcut kan langsung ke bawah tuh. Jadinya kalau ada asupan gula si tubuh itu kaget. Kok ada gula ya? Gitu. Karena ada gulanya dia ngerasa ada gula yang turun sampai sini. Nah, jadi tubuh itu akan mengeluarkan insulin. Gitu. Jadi karena dipikirnya itu adalah gulanya kelolosan ke bawah gitu. Akhirnya produksi insulinnya jadi bertambah sehingga pasiennya dia akan keringat dingin. Pokoknya sama seperti gejala-gejala kayak orang yang kurang gula gitu. Jadinya lemes badannya, kepala gitu ya, Dok? pusing. Ya, jadi itu di salah satu sisi itu dibilang komplikasi, ya komplikasi lah ya. Tapi bagi kami akan merasa bahwa itu hal yang baik. Jadi pasien itu yang tadinya bisa cheating sedikit, jadi nggak bisa cheating sama sekali. Karena udah ngerasa badannya nggak enak. Betul, sehingga makanya itu yang saya bilang bahwa pada bypass penurunan berat badannya itu akan lebih banyak dan akan lebih stabil.
gitu. Tapi berarti penggunaan gula stevia itu sebetulnya lebih baik ya dok ya. Tapi tetap sebetulnya ada batasan yang nggak boleh terlalu manis gitu dok. Yang paling baik sebenarnya nggak gula. Itu udah tetap ya. Tetap ya dok. Nomor 1 jangan makan gula deh kalau udah kayak gitu ceritanya. Nah, Dan seberapa mudah nih dokter akses masyarakat Indonesia terhadap operasi bariatrik dan apakah prosedur ini sudah mau dilirik juga oleh asuransi kesehatan dokter? Karena mungkin banyak juga orang yang ingin menggunakan asuransi mereka ya untuk melakukan operasi ini. Jadi untuk masyarakat yang di luar Jakarta, pokoknya di Indonesia sebenarnya sudah ada kemudahan-kemudahan, termasuk salah satunya dari bidang teknologi. Jadi bagi yang ingin konsultasi, kadang jauh ya, terkendala harus berapa jam ke sini, belum perjalanan naik pesawat apa, maka ada namanya telemedicine. Telemedicine bisa dilakukan di Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Jadi pasien pun tetap akan bisa berkonsultasi tanpa harus hadir gitu. Nah, untuk yang kedua tadi apa ya? Apakah nanti ada asuransi untuk Oh, pasien? iya. Karena ini kan bukan untuk kosmetik ya sebenarnya, ini kan untuk kesehatan. Iya betul, sejauh ini sih bariatrik masih dianggap sebagai suatu kosmetik. Sehingga belum ada asuransi sih sejauh ini yang bisa cover gitu ya dok. iya betul. Harusnya ada upaya ya untuk bisa meyakinkan bahwa operasi bariatrik ini tujuannya bukan kosmetik, tapi tujuannya untuk Kesehatan. Karena juga orang yang awalnya diabetes jadi berkurang. Bisa hilang diabetesnya, betul. Bisa hilang. Bisa dok. hilang, betul. Oke, saya ingat di episode sebelumnya tuh dokter sempat bilang bahwa yang mengalami asma, kemudian yang mengalami diabetes, hipertensi ya, atau mungkin jantung dokter, Iya, gimana? betul. Itu bisa hilangnya? Iya betul. Jadi kalau diabetes, asma, darah tinggi, atau PCOS, atau asam urat, jadi mereka dosisnya akan berkurang sampai dia nggak perlu lagi minum obat. Kalau pasien-pasien yang menderita jantung mengalami improvement, perbaikan, gitu. Oke, memang benar ya bahwa penyebab jantung itu salah satunya adalah obesitas Ya, gitu. betul. Oke. Nah dok, dari pengalaman klinis ya dok, tadi kan kualitasnya juga jadi lebih baik, kualitas hidupnya gitu kan, orang jadi diabetesnya jadi normal, hipertensinya normal. Tapi benar dok, dalam pengalaman dokter ada yang benar sampai normal gitu? Iya ada, memang gitu. Jadi pasien yang sebelumnya gula darahnya selalu 300-an gitu, minum obat selalu gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, dosisnya makin berkurang. Sehingga sekarang pasiennya udah nggak minum obat diabetes sama sekali. Udah diabetesnya hilang, bonusnya badannya kurus. Ya betul, itulah. This is the ultimate operation, the ultimate surgery to have untuk orang yang mengalami obesitas. Itu memang benar-benar membantu mereka ya dari segi kualitas hidupnya sendiri. Nah dokter, kalau misalkan kita mengatakan dengan kemajuan teknik bedah minimal ini ya, dari teknologi medisnya, seperti apa sih tren operasi bariatrik di masa depan? Apakah akan lebih populer untuk dilakukan oleh masyarakat atau bagaimana tuh dokter? Betul, jadi dulu itu operasi seperti ini tuh masih dianggap sebagai momok ya, masih takut gitu. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi, orang udah makin banyak yang melihat bahwa oh iya ternyata ini begini loh, ternyata hasilnya ini nggak semengerikan itu, gitu. Jadi lama-lama jadi makin lama makin banyak yang menganggap bahwa ini suatu hal yang buruk itu udah nggak lagi gitu loh, malah makin merasa oh ya ternyata memang harus begini loh. Ditambah sekarang juga dengan berkembangnya teknologi nih ya, teknologi kan selalu makin maju terus. Termasuk salah satunya adalah robotik. Jadi nanti kedepannya bisa dilakukan operasi bariatrik dengan robotic surgery yang sudah ada di IMC Alam Sutera soon. 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 Oke, soon. Nanti ada. Jadi kalau misalkan gak ada dokternya, bisa dilakukan operasi gitu dengan robot? Kalau robot itu tetap ada dokternya. Oke. Gitu. Tapi dengan teknologi yang lebih canggih. Yes, ya, dok, betul sekali. Wow. Aku mau nanya dulu ya. Oke, siap. Penasaran nih dok. Ini balik lagi soal operasi, pasca operasi ya dok gitu. Karena kan makanannya jadi berkurang. Misal yang awalnya mungkin 2 porsi ya tuh ya, tapi setelah operasi jadi mungkin jadi 1 porsi atau mungkin jadi 2 sendok. Sedangkan kadang badan kita tuh butuh nutrisi gitu.
ada nggak sih dampaknya gitu yang signifikan akibat pasca operasi, misal gitu karena kulitnya jadi kering kah gitu dok? Enggak, jadi kalau habis operasi itu kita biasanya akan edukasi pasien tentang makanan-makanan apa yang baik nih, gitu. Karena kan memang kita tahu resikonya bisa terjadi defisiensi ya, termasuk vitamin-vitamin. Jadi yang biasanya pasien keluhkan, dia bisa rambutnya rontok tuh, gitu. Oke, efek sampingnya itu. Tapi jangan khawatir gitu, jangan takut ya, karena itulah pentingnya ada minum vitamin bariatrik. Kemudian makanannya juga harus yang bergizi, yang sesuai nanti akan kita anjurkan. Makanya tadi yang disebutkan harus minum apa vitamin bariatrik untuk mengatasi hal-hal itu ya dok ya? Iya betul, untuk menggantikan vitamin-vitamin yang nggak bisa diproduksi nih gitu. Jadi kita butuh tambahan dari luar. Jadi biasanya yang dikeluhkan pasien itu adalah mereka mengalami kerontokan rambut gitu setelah melakukan operasi. Tapi itu pun kadang-kadang kalau dia suka bandel, nggak minum vitamin setiap hari gitu. Iya. Jadi bukan masalah habis pasca operasi, tapi memang bandel pasiennya ya dok? Iya, bukan masalah operasinya sebenarnya, tapi dari si pasiennya tidak memenuhi kebutuhan nutrisi mereka di dalam tubuh, sehingga terjadilah efek samping itu. Selain dari rambut rontok, juga bisa kulitnya kering ya dokter ya mungkin ya. Mungkin juga kukunya patah-patah begitu kah? Yang paling dominan sih rambut ya, gitu. Kalau kulit kering, maka dari itu kan perlu namanya nggak boleh sampai dehidrasi. Jadi asupan cairannya tetap harus cukup, gitu. Kalau mungkin buah dok, ada nggak maksudnya anjuran buah dengan vitamin misal ya C untuk pasien pasca operasi ini dok? Maksudnya buah apa yang dianjurkan banget? Jadi buah-buahan nanti yang boleh dimakan ya, dalam arti kata sesudah pasca bariatrik. Sebenarnya buah sih boleh-boleh aja ya, asal maksudnya enggak yang banyak, terlalu banyak gula, seperti misalkan mangga ya jangan, atau durian jangan. Gitu. Kalau yang asam-asam jangan dong, yang manis aja. Walaupun mangga ya, itu tetap gak boleh ya dok? Iya, karena gulanya tinggi. Jadi sebenarnya buah-buahan yang bagus tuh apel gitu ya. Apel, pir, melon, semangka. Yang gitu. banyak serat kah? Yang lebih banyak airnya ya. Oh, banyak air Yang gitu. lebih banyak air. Nah dokter, ngomongin soal asupan cairan yang dibutuhkan setelah operasi, pastinya kan orang tuh butuh banyak sekali minum air ya. Berapa banyak liter air yang bisa dikonsumsi oleh orang yang sudah melakukan operasi bariatrik? Apakah akan berkurang untuk liter airnya? Enggak, tetap sama. Oke. Jadi kebutuhan cairannya tetap sama walaupun dia sudah melakukan operasi. Cuma bedanya kalau kita biasanya minum misalkan 500 ml gampang ya sekali minum gitu, apalagi kalau haus gitu habis. Tapi kalau pasien yang udah dioperasi ya 500 ml itu perlu beberapa kali minum gitu, karena kan sekali minum nggak bisa banyak ya, karena ukuran lambungnya pun juga udah mulai berkurang, jadi harus minum beberapa kali gitu. Cuma bedanya itu aja, tapi intinya sama, jumlah cairan yang masuk tetap sama. Dok, tapi kalau seandainya tadi kan kalau operasi bariatrik itu ya makan kita jadi sedikit gitu, tapi tetap nafsu makan atau apa udah nggak sama sekali sih dok? Harusnya udah enggak, karena begitu makanan yang masuk sesuai dengan kapasitas lambung, sehingga dia udah nggak lapar lagi. Nah cuma penyakitnya itu si lapar mata ini loh. Jadi cuma kepingin doang, apalagi ngelihat gitu kan, visual ngelihat, aduh ada gorengan enak, atau enggak aduh ada coklat gitu, atau ngelihat aduh boleh kayaknya nyobain dikit gitu. Sebenarnya udah kenyang, cuma lapar mata, kepingin gitu. Oke, tapi sinyal lapar tuh sebenarnya dari otak atau dari perut dokter? Dari otak, keinginan gitu. Tapi sebenarnya kita nggak lapar, kita makan 3-4 sendok udah kenyang. Memang nggak bisa makan banyak, nggak bisa all you can eat. Sedih banget, itu lagi yang enak ya. Itu yang harus dikorbankan ya. Jadi kalau ada yang ngajak, ayo all you can eat, no. Karena rugi ya. Rugi dong. Kita nggak bilang rugi, kita bilangnya untung. Di badan kita jadi nggak makan banyak. Iya, kita bilang untung karena kita juga berhemat. Dok, tapi emang kalau aku ngeliat ya kan ada artis juga yang melakukan operasi bariatrik gitu ya dok. Masa makannya cuma 2 sendok? Emang jadi 2 sendok tapi udah kenyang? Iya kenyang, betul. Betul. Jadi makannya memang nggak bisa banyak lagi
gitu. Tapi rutin gitu dok maksudnya? Dia akan sehari-hari memang begitu, nggak akan bisa makan banyak sebanyak kita porsi biasa. Dalam sehari dia makannya 3 kali sehari juga kah? Kayak, tetap Sama 3 kali sehari. Tapi jumlah makannya kalau kita bisa 1 piring, kalau dia 3-4 sendok udah kenyang. Kadang-kadang ada yang bisa sampai 2 sendok aja udah kenyang, cukup. Ya udah. Oke, maaf nih dokter saya menanyakan hal ini, tapi penasaran juga ya Lulu ya, karena kan kita nggak kebayang sebenarnya. Apakah dia untuk buang air besarnya normal atau tidak? Jadi buang air besarnya pasti nggak akan bisa seperti biasanya ya, karena kan dengan asupan makanan yang sedikit pasti nggak banyak juga yang dikeluarin ya, gitu. Jadi ya nggak perlu pusing soal itu gitu, karena kita akan atur dari kualitas makanannya. Oke, kalau untuk dia ingin hamil misalnya setelah melakukan operasi tersebut, kadang kan orang bilangnya kalau mau hamil tuh makan untuk 2 orang ya, untuk si ibu dan si bayi. Nah, dia apakah akan tetap normal kepada bayinya, padahal makannya sedikit gitu? Jadi kalau pasien udah dilakukan operasi bariatrik 1,5 tahun dari itu nggak boleh hamil dulu. Gitu, karena resiko kan bayinya kecil. Maka dari itu kalau mau hamil setelah 1,5 tahun. Dok, tadi kan kalau seandainya operasi bariatrik ini kan lambungnya jadi lebih kecil ya dok. Seiring berjalannya waktu, apakah nanti lambungnya gede lagi karena dia tadi yang dibilang nakal ya, cemal cemil, ataukah emang stucknya di situ gitu? Ada kemungkinan untuk dia bisa melar lagi, tapi nggak akan melar seperti semula ya. Paling dia bisa melar maksimal di 40%. Nggak akan mungkin bisa sampai 100%. Maksudnya balik lagi seperti itu nggak bisa. Berarti berat badannya dia balik lagi ke awal gitu nggak mungkin? Nggak mungkin. Gitu. Paling cuma 45% aja gitu ya dok. 40% lagi. Jadi kapasitasnya kan mestinya kan 15-20% nih. Dia bisa melar sampai dengan 40%. Tapi itu pun juga kalau dia kebangetan banget. Jadi makan udah 3-4 sendok tapi dia coba curi-curi makan lebih banyak lagi, karena biasanya pasien itu lebih dari 1 tahun dia memiliki keinginan untuk makan yang lebih banyak, coba-coba lah, atau aduh kepengin makan lebih banyak lagi gitu. Ya lapar mata, tetap sinyal di otaknya ini yang nggak bisa dia tahan ya. Iya, tapi kita cut dulu. Oke, siap. Gimana? Deh kalau gitu. Kresek-kresek ya. Apa gara-gara pindah? Pengaruh nggak? Berarti ada yang injek. Tes. Nah, ini tadi dikurangin 3 menit ya. Oke. Soalnya kita sempat ini 3 menit. Sebenarnya kita baru 20 menit. Oke. Oke, sambil ngobrol ya. Buat mengetahui juga masalah di bagian mana di mic-nya. Saya sih takutnya ketendang atau apa ya. Ganti baju atau karena di posisi baru terus kakinya kenapa gitu kan, nendang sesuatu gitu. Oke. Gimana jadinya kalau untuk sekarang? Nah, BTW sekarang jam berapa sih? 16.44. Jam 16.45. Oke. BTW ini kalau itu sampai di kaki nggak sih? Enggak kok, tenang aja. Kalau kaki itu mau siap-siap gitu posisinya. Posisinya jangan lagi gitu ya. Harus posisi kaki yang lagi cantik nih. Yang pahanya nggak kelihatan gede gitu ya. Udah tutup gitu. Kita untungnya sampai sini doang. Tunggu. Tadi kita mulai sampai mana jadinya? Dekat sampai mana? Lanjut mau nanya kan? Mau gue atau mana? Jadi lu nanya, so tadi lu lagi, gue habis ngobrol. Oke. Mixer aman.
Agak sakit kupingnya. Ya, malah saya sukain empuk. Kayak punya saya di rumah, empuk. Oh kayak gini ya? Iya. Iya sih. Saya anak headset nggak pernah, anak earphone Oh, nggak pernah pakai headset. Oke, aman. Nah dokter, pasca operasi ini kan perubahan fisiknya terlihat ya, badannya lebih kurus, berat badannya berkurang gitu. Ada nggak sih dok perubahan mental atau emosional yang paling sering dialami pasien pasca operasi gitu? yang sering dialami mungkin lebih ke dia terbiasa makan banyak ya. Sekalinya dia cuma makan sedikit, kadang-kadang dia ngerasa kayak nggak puas gitu, masih kepingin untuk ngerasa pengen makan lagi gitu, walaupun sebenarnya dia udah nggak bisa. Kadang-kadang kalau kayak gitu yang kita takutin dia malah jadi stres ya gitu. Maka dari itu kita pasti akan edukasi sih ke pasien sebelum melakukan tindakan bahwa nanti akan ada perubahan bla 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 gitu. Jadi kita harus jelasin dari A sampai Z. Makanya kalau jelasin ke pasien kalau pasien mau operasi bariatrik itu nggak sebentar, minimal pasti 30 menit kita jelaskan. Minimal 30 menit. Kan ini persiapan untuk seumur hidup lu. Dan nggak bisa dibalikin, reset ulang dokter gitu. Iya benar-benar. Ibaratnya kalau naik pesawat tuh cuma one way doang, bukan tiket PP. Bener banget itu. Dia nggak ada lagi namanya kembali seperti semula. Iya, begitu. betul. Adakah pasien yang mungkin dia, aduh saya menyesal, dokter kembalikan diri saya seperti dulu. Enggak. Oh nggak Nggak bisa. pernah ada. Justru mereka semuanya pada seneng banget ya, feeling grateful ya karena banyak perubahan yang mereka dapat. Misalkan contoh paling simpel yang naik tangga nggak bisa gitu. Jadi gampang naik tangga satu lantai yang tadinya sebelumnya nggak bisa gitu kan, ngos-ngosan. Nih sekarang saya udah bisa 2 lantai loh gitu. Nanti berangsur-angsur malah jadi naik. Atau yang simpel sujud gitu. Ada pasien yang nggak bisa sujud ya. Jadi setelah habis operasi berat badan turun, dok saya bisa sujud loh gitu. Wah seneng banget dengernya. Iya. Dan bilang, dok saya bisa duduk di lantai loh. Kan biasanya orang yang gendut agak susah duduk di lantai Iya dok. betul. Untuk hal-hal yang sepertinya normal untuk kita sekarang bisa mereka lakukan juga ya. Iya betul. Jadi bagi mereka itu suatu kepuasan ya, seneng gitu karena kualitas hidupnya kan berubah, improvementnya, peningkatan kualitas hidup. Saya pengen tanya juga nih sejarahnya sedikit. Operasi bariatrik itu awalnya dicetuskan oleh siapa gitu yang kepikiran untuk motong lambung? Pertama kali dilakukan tuh tahun berapa dokter? Waduh, pertanyaan bagus. Saya pernah baca tapi saya lupa tahun berapa. Tapi ada tuh. Oke. Dia mencetuskan ini nih. Ya, jadi dia teknik operasinya ini gitu. Kemudian dikembangkan lagi. Gitu. Ada tuh orang dari luar sana ya. Karena emang kayak nggak kebayang gitu ya tuh potong lambung ternyata dampaknya bisa ngecilin badan gitu. Iya, karena kita nggak ada nyangka bahwa dengan lambung kita tidak ada di sedikit gini ya. Ini kan ukurannya di kayak pisang kalau kata dokter ya. Iya betul. Oke, wow dokter. Nah untuk selanjutnya tadi Lulu mau nanya apa tuh? Maaf nih jadi kemotong. Kita lanjut ke mitos fakta aja ya dok ya. Oke. Mitos atau fakta, dok? Bariatrik itu hanya untuk orang yang sangat gemuk. Mitos atau fakta? Coba ulang pertanyaannya. Bariatrik hanya untuk orang yang sangat-sangat gemuk. Fakta ya. Oh fakta. Fakta. Tapi ada tapinya nih. Sebenarnya bukan hanya yang sangat-sangat gemuk. Sangat-sangat gemuk sih pasti ya. Tapi kalau pasiennya memang dia nggak sangat gemuk pun, tapi dia udah ada penyakit komorbid gitu, itu pun juga termasuk untuk pasien bariatrik. Kira-kira di berat badan berapa dok? Maksudnya untuk bisa operasi itu? Kalau BMI-nya lebih dari 35, ada komorbid, biasanya dilakukan. Oke lanjut ya. Oke lanjut. Nah berat badan bisa naik lagi walau sudah operasi bariatrik. Mitos atau fakta? Fakta dong. Nah fakta juga ya. Jadi harus dijaga dong. Betul, harus dijaga tuh. Komitmennya harus ada ya. Komitmennya harus kenceng ya dok. Iya betul banget. Jangan cuma di awal-awal, dan olahraga juga harus terus jalan. Iya, Nah soalnya kebiasaan orang kan kalau ke dokter tuh cuma kalau lagi ngerasa sakit doang. Kalau udah ngerasa mendingan dia nggak balik, nggak kontrol, nggak ketahuan nasibnya gimana. Oke kita lanjutnya. Pasien tidak perlu evaluasi psikologis sebelum operasi bariatrik. Mitos atau fakta? Pasien tidak Perlu perlu evaluasi psikologis sebelum operasi bariatrik.
Mitos dong. Oh, mitos. Ya, jadi pasien itu memang harus dievaluasi ya. Secara psikologisnya kita harus menelusuri ya. Jadi kita harus periksa dulu pasiennya gitu. Jadi termasuk salah satunya dari faktor psikologis juga kita akan jelaskan ya. Bagaimana perubahan yang akan mungkin terjadi sekarangnya, bagaimana nanti afternya gimana. Jadi itu benar-benar suatu hal yang wajib dilakukan. Iya, Oke. betul. Oke, kalau gitu. Next, setelah bariatrik, pasien bisa langsung kurus. Mitos atau fakta? Fakta dong. Oh iya. Ya, pasiennya memang bisa langsung kurus, tapi ada prosesnya nih, gitu. Jadi kan dalam waktu sampai dengan 1 tahun ya proses penurunan berat badan itu. Butuh proses, nggak 1 bulan langsung plek jadi wah kurus banget gitu, enggak ya dok? Oh enggak dong. Aku ingat juga dokter kan di episode sebelumnya bilang ya, yang untuk kasus terekstrimnya itu adalah 250 kg ke 180. Iya betul. Dalam 1 tahun, bahkan belum 1 tahun ya? Belum, betul. Oh itu sebenarnya termasuk cepat sih. Cepat. Iya, Betul. Kan kita sebulan aja nurunin 2 kilo aja susah banget ya tuh. Ini nurunin setengah kilo juga susah nih kayaknya. Harus stres, harus kerja, terus baru ya turun berat badannya gitu kan. Perasaan kita jalan tiap hari ya, lu naik tangga tiap hari deh. Tapi kenapa nggak turun-turun? Ini bingung nih. Oke. Mitos atau fakta dokter, pasien bisa mengalami kekurangan nutrisi pasca operasi bariatrik. Fakta. Fakta. Iya. Jadi pasien itu memang bisa sampai kekurangan nutrisi ya. Jadi oleh karena itu kita akan edukasi pasien-pasien post operasi itu begini loh ya, makannya begini nih. Dari segi kualitas, dari segi kuantitas kita akan jelaskan. Gitu. Tujuannya supaya dia nggak sampai kekurangan nutrisi gitu ya dok. Betul. Jangan sampai kurang gizi gitu juga ya dok. Iya betul, termasuk salah satunya ada vitaminnya. Gitu. Oke. Nih next dokter, setelah operasi pasien tidak perlu lagi olahraga. Mitos atau fakta? Mitos dong itu. Ya. Oke lah. Olahraga wajib. Biar sehat. Orang kadang kan niat olahraga itu mungkin ya emang sebetulnya buat sehat, tapi kadang perempuan-perempuan tujuannya apa? Biar kurus ya tuh ya. Biar singset gitu. Jadi udah habis operasi nggak usah olahraga lagi gitu. Iya benar, banyak tuh yang begitu, nggak boleh. Tetap harus olahraga ya. Olahraga tuh bukan opsi ya. Olahraga tuh kewajiban. Iya betul. Oke, aku ingat banget Ade Rai pernah ngomong bahwa olahraga itu adalah seperti sholat ya, kewajiban. Bukan lagi, iya betul. Iya dong, manusia emang harus bergerak. Iya kan, sudah dari dasar kita harus bergerak. Jadi itu tidak ada lagi yang namanya nggak boleh. Ratu kalau seminggu berapa kali olahraga coba? Selain jalan tadi? Tiap hari gue olahraga dong, naik turun tangga tuh olahraga. Tetap itu harus dihitung ya? Iya dong, kan kata dokter jalan aja olahraga ya dokter ya. Betul. Bahkan dalam sehari jalan kaki misal 30 menit termasuk olahraga. Nih naik tangga udah berapa kali sehari? Gak usah pakai lift. Ya udah gak usah pakai lift. Kita jalan 30 menit ya naik turun tangga. Kita usahakan. Kok dokter tahu aja sih nggak nyampe 30 menit. Oke dokter, mitos atau fakta operasi bariatrik itu sangat beresiko dan berbahaya? Nah, mitos. Jadi hilangkan semua pemikiran bahwa operasi itu bahaya. Semua tindakan operasi termasuk bariatrik itu kita akan periksa dulu ya. Sebelum sampai pada tahap operasi, kita harus memastikan bahwa pasien itu berada dalam kondisi yang optimal, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Gitu. Jadi nggak berbahaya ya dok, asalkan memang sesuai prosedur. Betul. Jadi semuanya itu pokoknya namanya operasi nggak langsung operasi gitu, pasti ada prosesnya. Nah, prosesnya itu sebagai salah satu untuk kita bisa mengoptimalkan pasien. Termasuk high risk nggak sih operasi ini? Termasuk high risk, termasuk beresiko sih ya tepatnya ya. Karena kan namanya setiap operasi sekecil apapun pasti akan ada resiko. Tetapi dari situ, dari resiko itu kita bisa mengoptimalkan dari pemeriksaan-pemeriksaan bahwa oh iya dengan ini nanti jadinya baik. Jadi istilahnya sebelum kita maju perang kita udah persiapkan dulu nih benteng-bentengnya nih ini gitu. Jadi sama sebelum operasi ada beberapa hal yang kita akan lakukan untuk memastikan mengusahakan supaya operasinya berjalan dengan lancar.
Nah, dari pemeriksaan itu dok, untuk dilakukan tindakan operasi itu butuh berapa lama, berapa bulan atau berapa hari dok? Kalau untuk pemeriksaan 1 hari sebelumnya kita lakukan pemeriksaan gitu. Jadi pasien itu nanti akan menginap H-1 ya, akan dilakukan pemeriksaan, termasuk dengan dokter-dokter yang akan berkepentingan akan memeriksa pasien, dan untuk pokoknya mereka semua harus menyatakan bahwa pasien ini dalam keadaan optimal nih untuk dilakukan operasi, baru kita on schedule untuk tindakan. Oke, next, operasi bariatrik hanya tersedia di luar negeri. Mitos atau fakta? Kata siapa? Coba dokter jawab. Itu pasti mitos. Mitos. Karena operasi bariatrik bisa dilakukan di Indonesia. Rumah sakit IMC Alam Sutra. Tepatnya di Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Nah, benar nih. Kalau misalnya kalian pengen banget melakukan operasi bariatrik, ngapain keluar negeri? Ngapain wisata kesehatan keluar negeri? Wisata kesehatan ke Alam Sutra. Gak usah ngeluarin uang mahal-mahal untuk biaya tiket hotel ya Ratu ya. Betul. Indonesia ada kok. Betul. Ya kan di Rumah Sakit IMC Alam Sutra bersama Dokter Lucia juga bisa gitu. Dan sudah cukup lama sebenarnya, dari tahun 2017 bukan sih dokter? Iya, betul. Sudah ada ribuan pasien juga yang melakukan operasi ini, jadi Iya, pastinya betul. sudah sangat berpengalaman ya, nggak kalah sama yang di luar negeri. Oke, next nih Lulu. Oke. Mitos atau fakta, setelah bariatrik pasien wajib kontrol dan minum suplemen seumur hidup. Bisa setengah nggak sih? Karena itu tergantung dari jenis Oke. operasinya. Jadi kalau ada yang sleeve itu minum vitamin bariatriknya memang 1 tahun, tapi kalau bypass itu memang seumur hidup. Oke, Gitu. kalau ini bukan mitos, bukan fakta, tapi tergantung. Iya, betul. Tergantung pilihan dia mau memakai operasi yang mana. Iya, Oke. tergantung dari nanti kan tiap-tiap pasien nih apa nih tindakannya gitu. Jadi nggak disamaratakan gitu Ratu ya. Betul. Ya, ada pengecualian untuk orang-orang tertentu. Oke, kalau begitu tidak terasa ya kita sudah berbicara dengan sangat panjang dan juga banyak dagingnya dengan Isinya dokter. daging semua. Betul, dengan Dokter Lucy ini pastinya akan sangat bermanfaat untuk para sahabat Merdeka yang menonton. Terima kasih banyak dokter sudah ngobrol bersama dengan kasih. kita. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you. Thank you. Terima kasih.